Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila dari BP 2038 dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang rapat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian rapat. Pengertian rapat merupakan suatu kumpulan atau pertemuan yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan atau instansi pemerintah, baik bersifat formal maupun informal, yang bertujuan untuk merumuskan, merundingkan, dan memutuskan suatu hal atau masalah yang dilakukan berdasarkan keputusan bersama. Bagian mengenai tujuan rapat. Menurut Lockyer dalam bukunya Business Communication Building Critical Skills, rapat pada umumnya memiliki 6 tujuan. Yang pertama, berbagi informasi. Contohnya manajer pemasaran yang menginformasikan kepada para peserta rapat bahwa perkembangan penjualan pada periode ini berkembang dengan cepat dibandingkan periode tahun lalu. Yang kedua, perpajakan ide atau gagasan. Maksudnya di sini ialah memperkenalkan ide-ide atau gagasan baru kepada karyawan untuk perkembangan perusahaan berikutnya. Atau karyawan juga bisa mengadakan pertemuan untuk mengeluarkan ide-ide dari masing-masing mereka. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Maksudnya di sini ialah karyawan diperbolehkan untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka demi kemajuan perusahaan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Maksudnya di sini ialah karyawan dapat membuat dokumen sebelum mengadakan rapat untuk kelancaran proses rapat. Yang keenam, memotivasi pekerja. Tujuan rapat memotivasi pekerja maksudnya ialah memberikan motivasi kepada pekerja agar pekerja dapat bekerja lebih baik lagi demi kemajuan perusahaan. Selanjutnya, kapan suatu rapat diadakan? Yang pertama, ketika pemimpin rapat membutuhkan suatu saran atau pendapat dari para staf. Hal ini ditujukan agar pemimpin tidak memutuskan suatu keputusan secara sepihak. Yang kedua, materi rapat yang bersifat rahasia. Sehingga pemimpin rapat berpendapat bahwa materi tersebut tidak dapat melalui saluran administrasi pada umumnya. Yang ketiga, telah diputuskan untuk melaksanakan rapat secara berkala. Misalkan mengadakan rapat bulanan, jadi setiap bulan akan selalu diadakan rapat. Macam-macam rapat. Di sini macam-macam rapat dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, rapat berdasarkan tujuan. Yang pertama, rapat penjelasan. Rapat penjelasan ini ialah rapat yang tujuannya untuk menjelaskan bagaimana hal yang akan dapat membuat perusahaan lebih maju. Yang kedua, rapat pemecahan masalah. Maksudnya di sini ialah jikalau ada suatu masalah dipecahkan dalam suatu rapat yang disebut dengan rapat pemecahan masalah. Yang ketiga, rapat perundingan. Rapat perundingan ini memiliki tujuan untuk menghindari perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak ada kerugian di antara dua belah pihak. Yang kedua, berdasarkan sifat. Yang pertama ada rapat formal. Rapat ini direncanakan dan karyawan mendapatkan undangan untuk hadir ke rapat tersebut. Yang kedua, rapat informal. Rapat informal ini rapat yang bersifat tidak resmi. Yang ketiga, rapat terbuka. Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Yang keempat, rapat tertutup. Rapat yang hanya dihadiri oleh beberapa pihak dan bersifat rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ramijita dari BP 190107-2001. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang sebelumnya, yaitu Salsabila. Rapat dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, rapat menurut jangka waktu, terbagi menjadi 4. Yang pertama, rapat mingguan, yakni rapat yang diadakan setiap minggunya, yang dimana guna membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh seksi atau subseksi. Yang kedua, rapat bulanan, yakni rapat yang diadakan setiap bulan, yang dimana guna membahas masalah-masalah yang bersifat biasa yang dihadapi oleh seksi atau subseksi. Yang ketiga, rapat semesteran, yakni rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali, di mana guna membahas evaluasi hasil kerja selama 6 bulan dan mencari serta menentukan rencana-rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan 6 bulan ke depannya. Yang terakhir, rapat tahunan, yakni rapat yang diadakan setiap satu tahun sekali, yang dimana
digunakan untuk membahas evaluasi pelaksanaan dan hasil dari rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, rapat menurut frekuensi, yakni rapat rutin, yakni rapat yang waktunya sudah tertentu atau biasa, seperti rapat mingguan atau rapat bulanan. Yang kedua, rapat insidental, yakni rapat yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, karena adanya permasalahan yang harus segera ditangani dengan segera. Yang kedua, syarat-syarat rapat yang baik. Yang pertama, acara rapat. Yang kedua, media rapat. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, adanya notulen atau sekretaris. Yang kelima, terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. Yang keenam, dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik. Yang ketujuh, suasana rapat terbuka. Yang kedelapan, berpartisipasi dan aktif. Yang kesembilan, selalu mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Dan yang kesepuluh, tidak terjadi perdebatan. Selanjutnya, tipe-tipe pemimpin rapat terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe demokratis, yakni pemimpin yang bersifat terbuka, mau menerima saran dan kritik dari peserta rapat, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya, serta berperan sebagai pembimbing, pengaruh, dan pemberi petunjuk, serta terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah kelompok. Yang kedua, tipe otoriter, yakni pemimpin yang suka memaksakan kehendak, merasa paling berkuasa, dan merasa paling mengetahui segalanya, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini mengakibatkan hasil keputusan rapat kurang dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan, bukan karena merupakan keputusan bersama, dan mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil rapat yang telah disepakati. Yang ketiga, tipe laissez-faire, yakni pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta rapat untuk menjalankan jalannya rapat. Pemimpin tipe ini bersifat pasif dan cenderung merasa masa bodoh, tidak terlibat langsung dalam interaksi kelompok rapat, tidak mempunyai inisiatif, dan cenderung bersifat sebagai penonton saja. Rapatnya dipimpin oleh pemimpin tipe ini seolah-olah tidak memiliki seorang pemimpin, sehingga hasil keputusan rapat biasanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, tata cara penyelenggara rapat. Ada 3. Yang pertama, membuka rapat. Ada beberapa hal dalam membuka rapat, yakni acara rapat, tata tertib rapat, motivasi atau pentingnya masalah yang akan dibahas, pengenalan masalah atau persoalan masalah yang akan dibahas, tujuan dadakan rapat, dan tanggapan-tanggapan dan atau saran. Yang kedua, berlangsungnya rapat. Selama rapat berlangsung, pemimpin rapat dapat mengatur jalannya rapat agar tertib. Masalah yang dihadapi dalam rapat harus dapat diatasi seperti perdebatan yang berkelanjutan, adanya monopoli pembicaraan oleh salah satu peserta rapat. Selama rapat berlangsung, sekretaris bertanggung jawab untuk mencatat pelaksanaan rapat dalam bentuk catatan yang disesuaikan dengan keinginan pemimpin rapat, yang dimana ada 2 bentuk catatan rapat, yakni yang pertama verbatim, yaitu catatan lengkap semua pembicaraan dalam rapat tanpa adanya dikurangi maupun ditambahi. Yang kedua, notula, yakni catatan yang berisi pokok-pokok pembicaraan yang dibahas selama rapat berlangsung. Dan yang terakhir, menutup rapat. Rapat yang telah berlangsung beberapa waktu pada akhirnya ditutup. Apabila di dalam rapat tidak ditemukan keputusan, maka pemimpin rapat dapat menunjukkan tip khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, bila dalam rapat tersebut tidak ditemukan hambatan dan telah menghasilkan keputusan, maka di akhir rapat pemimpin rapat
Rapat membacakan hasil rapat tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengubahkan hal-hal yang sekiranya tidak tercakup dalam hasil keputusan rapat. Setelah tidak ada lagi, maka pemimpin rapat dapat menutup rapat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, oleh Alwi. Kepada Alwi, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang materi hal-hal yang dihindari saat rapat. Pertama, kita harus menghindari datang terlambat. Kemudian, tidak ada persiapan di rapat tersebut. Yang ketiga yaitu memonopoli pembicaraan. Kemudian, membuat pertanyaan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Kemudian, salah membaca sinyal, terintimidasi, keluar dari topik, mengunyah permen karet, mematikan menghidupkan handphone dalam situasi rapat, dan melewatkan rapat itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kami dari kelompok 10. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alwi Mani dari kelas 1C di akuntansi kelompok 10, yaitu tentang rapat. Saya nomor BP 1901071009. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang rapat. Saya akan menjelaskan tentang tata tertib rapat. Tata tertib rapat pertama yaitu peserta dan para petinggi-petinggi rapat yang akan memulai rapat itu harus hadir ke tepat waktu. Kemudian peserta wajib tahu susunan acara rapat, saling menghargai tentang pendapat di dalam rapat. Kemudian ada partisipasi dari peserta rapat. Rapat bersifat terbuka dan tidak terjadi perdebatan. Apabila terjadi perdebatan, tidak menjatuhkan dari harga diri ataupun reputasi dari peserta yang lain. Kemudian, setiap argumen disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian, pemimpin dapat membimbing acara dari mulai sampai selesai, dan selalu ada kesimpulan yang diambil setiap dari argumen yang disampaikan, dan pada akhir rapat pun ada penyampaian dari kesimpulan daripada penutulan rapat, dan rapat pun ditutup dengan tertib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan posisi duduk saat rapat. Posisi duduk saat rapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu posisi biasa atau seperti posisi di kelas. Berikut adalah gambarnya. Posisinya itu seperti ini. Yang di tengah ini adalah pemimpin dari rapat tersebut, dan kemudian yang di sini dan di sisi kanan di sini itu adalah peserta-peserta rapat. Kemudian yaitu ada posisi dengan gaya konversi. Posisi dengan gaya konversi itu bisa dibentuk seperti ini, yaitu dengan di tengah ini adalah meja dengan meja besar yaitu tempat rapat, dan kemudian di sisi-sisi meja tersebut adalah peserta-peserta rapat. Biasanya untuk pemimpin rapat tersebut di sisi kanan atau di sisi kiri. Kemudian untuk gaya selanjutnya, posisi duduk saat rapat itu adalah dengan gaya seperti gaya workshop, yang mana gaya workshop tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan pada pemimpin rapat tersebut di sini. Dan di kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok kecil untuk rapat. Dan kemudian gaya terakhir untuk posisi duduk yaitu posisi U, yang mana pada posisi U tersebut peserta rapat membentuk huruf U, dan di tengah tersebut adalah pemimpin rapat, sehingga pada audiens tersebut bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin dari rapat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam mengajukan pendapat ataupun dalam mengajukan pertanyaan. Pertama, teknik dalam mengajukan pertanyaan itu adalah pertanyaan langsung atau direct question. Direct question adalah suatu pertanyaan yang langsung ditujukan kepada orang atau kepada seseorang peserta rapat. Dan pertanyaan ini dapat diajukan apabila pemimpin mengetahui bahwa orang yang ditunjuk itu dapat menjawab pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, yaitu ada pertanyaan tidak langsung atau overhead question. Overhead question ini berbeda dengan direct question, karena itu overhead question ini pertanyaan ditujukan untuk seluruh peserta rapat, bukan hanya untuk satu orang. Yang ketiga, yaitu pertanyaan mengembalikan atau reverse question. Reverse question ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang peserta
yang mengajukan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan tersebut dikembalikan kepada peserta yang menanyakan dari pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang dilempar atau relay question. Pertanyaan ini dapat diajukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dimana pemimpin mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Jadi pertanyaan ini dilempar lagi dan hingga mendapatkan jawaban dua atau bisa menjadi kesimpulan menjadi satu kesimpulan.